Di tengah ambisi besar Indonesia memperkuat kedaulatan pangan, satu fakta tak terbantahkan masih membayangi. Hampir seluruh kebutuhan bawang putih nasional masih bergantung pada pasar luar negeri. Padahal komoditas ini bukan barang mewah. Ia hadir di hampir setiap dapur, menjadi dasar hampir semua masakan, dari rumah tangga hingga industri kuliner. Ketika Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada 7 komoditas strategis, tantangannya bukan sekadar meningkatkan produksi, melainkan membenahi struktur pasar, tata kelola impor, dan insentif bagi petani dalam negeri. Disinilah persoalan bawang putih menjadi cermin lebih luas tentang ketahanan pangan, stabilitas harga, dan keberanian keluar dari jebakan ketergantungan. Data resmi menunjukkan produksi domestik masih sangat kecil, hanya sebagian kecil dari kebutuhan nasional. Sementara, lebih dari 90% kebutuhan dipenuhi melalui impor. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia mampu memproduksi sendiri, tetapi seberapa besar ruang kebijakan yang tersisa jika ketergantungan ini terus berlanjut. Ketergantungan ini bukan hanya soal volume, ia juga soal kendali. Kendali harga, kendali pasokan, dan stabilitas ekonomi domestik. Selama hampir 3 dekade, Indonesia bergantung pada impor bawang putih dari China. Dalam beberapa tahun terakhir, proporsinya bahkan mendekati 100%. Ketika harga global naik, pasar domestik ikut terdampak. Ketika distribusi terganggu, stabilitas harga di dalam negeri ikut goyah. Harga bawang putih di berbagai wilayah bahkan bisa melonjak drastis, bahkan menjadi salah satu faktor penggerak inflasi pangan. Dampaknya tidak berhenti pada konsumen. Industri makanan, restoran, UMKM kuliner, semua ikut tertekan. Lebih jauh lagi, ketergantungan impor juga menekan cadangan devisa dan mempersempit fleksibilitas kebijakan ekonomi. Pertanyaannya, apakah stabilitas ini nyata atau hanya stabilitas semu yang bertahan selama rantai pasok global tidak terganggu? Di balik persoalan ekonomi, terdapat dimensi lain yang jarang dibahas. Keamanan hayati. Sobat Batavia Pos, kasus benih impor yang terinfeksi organisme pengganggu pernah terjadi di Indonesia. Mikroba tertentu tidak membahayakan manusia, namun berpotensi merusak tanaman secara luas. Hal ini membuka pertanyaan strategis. Apakah sistem pengawasan kita cukup kuat? Seberapa siap Indonesia menghadapi ancaman non-konvensional? Dalam era persaingan global, ancaman tidak selalu hadir dalam bentuk militer. Ia bisa datang dalam bentuk pangan, benih, atau teknologi pertanian. Ancaman ini tidak dramatis, tidak terlihat, namun berdampak jangka panjang. Karena itu, ketahanan pangan tidak hanya soal produksi, ia juga soal kedaulatan dan keamanan nasional. Di kaki Gunung Rinjani, sebuah perubahan sedang berlangsung. Wilayah Sembalun di Nusa Tenggara Barat diproyeksikan menjadi salah satu pilar kemandirian bawang putih nasional. Pemerintah menargetkan perluasan lahan, penguatan teknologi, dan percepatan produksi benih lokal. Strategi ini tidak populer. Dalam jangka pendek, pasar mungkin tetap bergantung pada impor. Namun dalam jangka panjang, kemandirian benih menjadi kunci. Karena selama benih masih impor, kedaulatan pangan akan selalu rapuh. Kolaborasi dengan teknologi iklim, smart farming, dan riset varietas lokal menjadi fondasi baru. Tetapi tantangan tetap besar. Harga,
pasar, kepastian serapan. Swasembada tidak hanya soal produksi, ia tentang kesejahteraan petani. Karena tanpa insentif yang adil, produksi tidak akan berkelanjutan. Sobat Batavia Pos, persoalan bawang putih bukan sekedar soal dapur. Ia adalah refleksi tentang arah strategi bangsa. Ketahanan pangan adalah stabilitas ekonomi, adalah keamanan nasional, dan pada akhirnya adalah kedaulatan. Indonesia pernah mandiri dan berpotensi kembali mandiri. Namun yang menentukan bukan hanya target produksi, melainkan konsistensi kebijakan, keberanian reformasi, dan keselarasan antara negara, pasar, dan petani. Pertanyaan akhirnya sederhana. Apakah Indonesia siap membayar harga jangka pendek demi kemandirian jangka panjang? Karena dalam dunia yang semakin tidak pasti, kedaulatan pangan bukan lagi pilihan. Ia adalah kebutuhan strategis.